Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Mbak E? Ada yang bisa dibantu? Gimana kabarnya, Miss? Kabar baik, kabar baik. Sehat? Sehat, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya mau curhat, Is. Oke. Sebenarnya kalau mendam sendiri, udah lama. Itu jadian saya sebelum kenal suami itu sebenarnya Sebentar. Iya. Saya harus di-clear dulu. Jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Karena secara langsung dan tidak langsung masuk YouTube sama Facebook. Oke, kenapa sayang? Iya, saya dari pagi sampai selalu nonton YouTube-nya, Miss, selalu ngikutin Facebook-nya juga. Terima kasih. Gimana? Iya. Dengan adanya YouTube-nya Miss ini benar banyak memberi kami motivasi sedangkan pada teman-teman sama-sama TKW ya. Kalau yang selagi ada masalah sih sama majikan, sama keluarga, alhamdulillah Miss Yuni benar-benar banyak membantu kami gitu. Matur nembah nuwun. Dulu belum mengenal YouTube-nya Miss itu gimana ya Kak? Bingung Miss mau curhat sama siapa gitu. Ya gini, saya tuh sebenarnya sama suami itu ya awal-awalnya dulu tuh dalam tahun 93 itu kenal suami di Jakarta. Satu hari dia mau ke Malaysia, saya mau ke Singapura. Waktu itu ya memang nggak ada perasaan apa-apa sih. Tapi dia ngotot nunggu saya 6 tahun. Kan saya di Singapura 6 tahun. 6 tahun sudah saya bilang saya kerja di Singapura tuh 6 tahun khusus untuk orang tua karena orang tua saya dari kecil bapak sudah nggak ada. Habis itu orang tua juga sakit-sakitan terus Miss. Itu tuh saya lulus SMP itu paman saya mau ngambil saya ke Jakarta, maksudnya mau disekolahin gitu. Tapi melihat kondisi ibu saya yang terus sakit-sakitan, saya itu nggak tega. Akhirnya saya mutus sekolah, saya nggak mau sekolah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya ke Singapura, Miss. Alhamdulillah saya ke Singapura, majikan baik. Saya punya prinsip gini, Miss. Yang penting nggak jahat sama orang, insya Allah dimanapun berapa nggak akan dijahatin orang gitu. Betul. Ya. Alhamdulillah di Singapura saya jalan majikan baik. Pertama kontrak itu jaga orang tua, jumbo itu udah lumpuh. Habis itu dia meninggal, habis saya pindah ke tempat adiknya, jaga anak 4 tahun. 5 tahun itu ibu saya dapat dari dulu kan tahun 90-an tidak ada HP ya Miss ya. Betul. Jadi susah kalau ada kalau itu cuma pakai telegram gitu. Waktu itu di telegram saya suruh pulang cuti karena saya janji sama orang tua saya itu cuma 2 tahun Miss. Karena melihat kondisi keluarga saya yang nggak punya, akhirnya saya nggak pulang, saya terus nambah kontrak akhirnya sampai 5 tahun. Ibu saya bilang semua gaji aku untuk cukupin kebutuhan ibu saya serahkan sama kakak. Tapi kakak saya itu ini Miss selalu dia bilang sama kakak laki saya bilang, saya kerja di luar negeri bukan untuk ibu. Saya kerja ke luar negeri untuk keluargaku gitu. Maksudnya keluarga kakakku gitu. Karena saya percaya aku semuanya percayakan sama kakakku itu Miss. Habis gitu akhirnya ibu kayak aku kerja sesuatu itu cuma 220 Miss di Singapura tahun 93 itu Miss. 600 lah, sekitar uang 600 rupiah lah waktu dulu tuh. Habis gitu kenapa saya kerja di sini nggak pingin beli apa-apa, semuanya untuk ibu. Saya ingin kehidupan ibu itu lebih baik lagi, kecukupan gitu, lebih baik gitu. Akhirnya aku lebih akhirnya dengan kakakku kayak gitu memanfaatkan aku, ibu nggak dijaga baik-baik, akhirnya gaji saya aku titipkan sama sepupu Miss. Terus? Saya kasihkan sepupu itu bilang kamu lebih percaya sama orang lain daripada kakakmu sendiri. Dia bilang gitu. Aku bilang kamunya yang nggak bisa dipercaya. Kamu enak makan daging, makan enak-enak, ibu setiap hari dikasih oseng-oseng sawi, ibu kasih dari mana? Aku bilang gitu. Habis gitu 5 tahun Miss, 5 tahun ibu sakit parah, sudah kayak
kepalang katung itu badannya kurus banget Miss. Habis itu ibu bilang, Bu, kamu masuk rumah sakit ya Bu, kenapa semua biaya aku yang tanggung, aku usahain, aku yang tanggung. Aku bilang gitu, aku nggak mau uang kamu, aku mau kamu pulang, aku kangen, dia bilang gitu Miss. Akhirnya aku bilang sama majikan, oke lah, demi ibu aku pulang cuti 2 minggu. Alhamdulillah majikan belikan tiket. Akhirnya ibu mau di opname selama 2 minggu itu. Opname 10 hari Miss, 10 hari kan waktuku cuma 2 minggu, jadinya nggak banyak waktu. Ya nggak banyak waktu, akhirnya 10 hari. Alhamdulillah perkembangannya baik, dia mau udah dibawa pulang. Habis gitu udah aku bilang kontrakku cuma 1 tahun lagi, aku janji mau pulang terus ngerawat ibu, aku bilang gitu Nis. Terus akhirnya habis 6 tahun sebenarnya majikan tuh sayang banget sama aku Miss, nggak boleh pulang tapi aku gimana pun orang tua lebih penting, aku bilang gitu kan Miss. Habis itu aku pulang. Nah itu orang laki itu waktu itu hubungan coba pakai surat ya, dia ngancam saya, kalau kamu udah aku tunggu 6 tahun kalau sampai sama orang lain awas gitu Miss. Sebenarnya aku ragu nih sama orang itu. Akhirnya sebelum aku pulang, dia pulang duluan 5 bulan sebelum aku pulang tuh dia pulang duluan, dia ke rumah Miss, dia nggak mau pulang. Akhirnya aku kan malu sama tetangga Miss. Terus akhirnya mau nggak mau ya, walaupun ibu waktu itu udah jadi gimana kembangnya amben gitu Miss, kayak udah nggak bisa bangun gitu. Semua dilakukan di ranjang gitu. Ya udahlah aku nikah, ibu udah kan. Terus kakakku yang tua itu bilang aku semuanya saudara 7 Miss, sebenarnya 8, tapi yang 1 itu udah diminta bibi, tapi dia nggak mau ngakui ibu saya sebagai ibu kandungnya. Katanya waktu dulu aku tinggal ke Singapura itu, ibu saya namanya gimana pun walaupun dia sudah diminta adiknya, gimana pun namanya anak ya Miss, dia bantu kayak pembantu gitu ngasuh anaknya. Habis gitu bilang sama orang-orang ibu saya itu pembantunya bukan orang tuanya. Akhirnya aku minta pulang Miss, orang tuaku sudah, ibu nggak usah di sana, dia bukan anakmu, dia nggak mau mengakui kamu sebagai ibunya, aku bilang gitu. Oke, terus habis gitu Miss aku terus akhirnya nikah tuh coba sederhana Miss, karena ibu sudah sakit parah-parah. Karena saudaraku bilang iya kita masak enak, makan enak-enak, ibu kelihatan ibu tiduran di ranjang kayak gitu. Akhirnya nunggu ibu sehat, suruh nunggu ibu sehat, kita tinggal resepsinya aja gitu lah. Ternyata dugaan aku udah ijaban doang, cuma ijaban, terus akhirnya udah yang penting resmi gitu. Ada hampir 2 bulan ibu meninggal Miss. Dari situ dari hampir 3 bulan itu suami saya sudah mulai Mbak, HP-mu kena angin nah? HP-mu kena angin? Iya. Saya di luar mesinnya Made. Nah, terus? Habis itu sampai sekarang diselingkuh, aku maafin Miss. Akhirnya aku pengen punya rumah. Akhirnya aku ke Taiwan Miss. Di Taiwan aku 10 tahun Miss. Nggak pulang. Pulang 1 kali. Pulang 1 kali. Tahun 2001 anak saya baru umur 9 bulan saya ke Taiwan. Habis di Taiwan 1 kali kontrak aku pulang bikin rumah. Dan dulu sisa, karena ibu sudah meninggal, sisa tabungan aku beliin pickup gitu loh Miss, kasih suruh suami saya biar ada kerjaan gitu ya. Tapi kenyataannya ya udah terus main perempuan, dan aku bertahan demi anak butuh bapak. Habis itu saya balik lagi karena bikin rumah itu belum selesai semua Miss. Akhirnya tahun 2004 saya kembali lagi ke Taiwan. Uang saya kirim, saya 100% percaya suami Miss. ATM, buku tabungan ATM aku serahin suami Miss. Karena rumah belum jadi. Habis gitu Miss, 1 tahun di Taiwan yang kontrak kedua, suami bilang ATM-mu sudah nggak bisa dipakai, harus ganti yang jambul. Aku nggak bisa ambil uang gitu. Aku percaya Miss, bodohnya aku kenapa aku nggak ngecek ke bank ya Miss. Terus? Alhamdulillah majikanku itu baik Miss, aku dikasih gaji 2 kali lipat Miss. Oke. Karena balik lagi ke majikan pertama dulu. Oh, syukur alhamdulillah. Aku serahin aja tiap kali kirim 30 juta, itu dia waktunya bikin ini aku kirim. Ternyata Miss,
dia cuma sekedarnya aja dia dibikin, lainnya itu untuk senang-senangnya, bisa untuk menghidupi perempuan lain. Dan itu aku nggak mendengar. Aku karena dulu punya prinsip gini, Lis, kalau aku nggak melihat dengan mata kepalaku sendiri, aku nggak akan percaya omongan orang gitu, Miss. Betul. Iya. Karena orang suka sama nggak suka itu banyak yang nggak suka, Miss. Iya, betul. Ke kesuksesan kita ya. Betul. Harus gitu benar, Miss. Aku percaya semuanya. Suami minta ini, akhirnya aku pickupnya itu aku kirimin duit diganti truk, bisa aku belikan truk ya. Material kerja material. Anak semua mertua aku jatah setiap bulan, mertua untuk kebutuhan anak, susu semua aku jatah sendiri. Aku, suami untuk modal aku kasih modal. Habis gitu apa? Ternyata hasilnya untuk hidupi perempuan lain itu ada suami istri orang juga. Oke. Habis gitu aku percaya, akhirnya aku punya tabungan. Kan majikan bilang, gajimu jangan dikirim semua, yang separuh aku pegang ya, nanti aku ingin kamu tuh sukses gitu. Akhirnya suami saya gini, ada tanah dijual gini gitu. Akhirnya benar, Miss, 60 juta aku minta ke majikan, aku transfer, Miss. Ternyata nggak ada apa-apa, Miss. Taunya itu aku pulang, Miss. Aku pulang tuh tahunnya aku pulang sudah di rumah. Kalau tabunganku udah nggak ada tuh, tabungan 600 juta, Miss. Wah. Tinggal 20 juta, Miss. Habis itu muka saya tuh kayak dibakar rasanya, panas gitu ya. Karena suami saya jujur, dia suka main dukun. Saya tuh kalau luluh gini, yang ku hajar tuh bukan suami saya tapi diri saya sendiri aku hajar. Waktu itu kepala aku bentur-benturi, aku pulang tuh, Miss, aku tahu uangku udah nggak ada, semuanya udah dia bikin rumah seala keadaannya. Kalau rumah sih aku yang dulu semua material aku yang beli. Aku masih di rumah sudah berdiri nih, Miss, cuma kurang pagar, kurang plafon kayak gitu. Dan Miss, habis gitu aku pikir ya, Miss, zaman dulu 2010 tabungan 200 juta ya, aku pikir ya untuk modal ya, Miss ya. Aku udah berdirilah untuk anak masih satu, waktu itu masih TK. Aku pulang tuh 2010 dia udah kelas 6 SD. Habis gitu sepeda motor 3 dijual semua untuk menghidupi perempuan. Dia nggak cukup 1-2 perempuan, just yang paling nyakitin tuh sudahlah, aku maafin, udah aku bertahan semua demi anak-anak, sosok betul ayah. Lagi di rumah 5 tahun tuh kebrojolan lagi, Miss, ada anak lagi, dia keluar. Sampean punya anak lagi? Iya, ambil lagi sama dia, sama suami. Habis itu aku maafin, mertua udah mohon-mohon, nangis-nangis, maafinlah kesalahan anakku. Gimana anakmu butuh berapa, udahlah aku maafin. Aku bercerai pun uangku nggak akan kembali. Aku mikirnya saat itu gitu, Miss. Terus saat ini, Miss, aku terus akhirnya dia hutang di mana-mana, Miss. Sertifikat rumah, BPKB, truk, semua dipakai jaminan. Wah. Aku baru melahirin, Miss, baru 1 bulan entah aku. Itu suami saya bilang, "Mah, aku butuh BPKB untuk pinjam uang untuk ini bisnis bataku gitu ya." Aku kok percaya gitu aja, Miss. Aku tanda tangan utang itu, Miss, aku gitu. Habis gitu ternyata itu untuk bayar dia itu Miss, ditangkap gitu, ditangkap basah sama karena suaminya itu sebenarnya untuk ini, suaminya itu istrinya itu untuk peralat aja, istrinya itu untuk cari duit, siapa yang ada duit itu suruh deketin. Tapi aku datangi ke rumahnya, waktu aku di rumah datang ke rumahnya, istrinya soalnya biasa-biasa aja, Miss. Aku bilang, istrimu ada hubungan sama suamiku, aku bilang gitu. Kalau memang kamu suka suamiku, aku ikhlasin, aku bilang gitu. Jangan rusak rumah tanggaku, jangan injak-injak harga diriku, aku bilang gitu kan. Terus habis itu mertuanya juga ada, dia bilang, ya udah kalau Pak Dianya, kalau bapaknya suka sama menantu saya, udah suruh nikah aja, karena ngapain daripada dia malu-maluin gitu. Terus dia mohon maaf, nggak akan itu hubungan lagi. Ternyata masih hubungan lagi sampai kemarin tuh 2 tahun kemarin aku dengar dia meninggal karena kanker payudara, perempuannya. Udahlah, aku pasrah sama sumpah aku nggak mau, aku juga nggak marah, Miss, sama ini, nggak aku laprak, nggak apa, kamu punya anak perempuan, kamu anak perempuan, jagalah sikap kamu, aku bilang gitu, janganlah merusak rumah tangga orang, aku bilang gitu. Suami saya gitu, aku sampai mati pun nggak akan carain kamu, gitu.
aku di ruang sana cuma untuk senang-senang aja, tapi uangku habis ludes, Miss. Aku sampai ke Hong Kong tahun 2000. Terus akhirnya aku nekat ke Hong Kongnya, Miss. Sakit, Miss. Aku sudah di rumah, istilahnya kalau pingin orang laki, kalau kita kawin suami istri udah ada di rumah, kepingin sewaktu-waktu keturutan gitu ya, Miss, kasarnya. Betul. Ternyata dia masih hubungan sama perempuan itu, terus sama tetanggaku juga. Tetanggaku itu suaminya temanku sekolah. Dan itu tetanggaku tuh aku anggap seperti adik, Miss. Aku beli apa itu situs, aku beli belanja, aku kasih. Ternyata di belakangku kayak gitu. Akhirnya suaminya itu sampai bawa berang tuh, Miss. Suami saya mau dibunuh. Itu akhirnya sampai aku heranku, Miss, sampai di kampung di RT ku tuh geger, Miss, tapi aku nggak dengar, Miss. Aku nggak dengar, aku nggak tahu tuh kenapa kayak gitu. Aku kayak di gimana ya, kok aku nggak sampai suamiku kelakuannya sudah kayak gitu, aku kok nggak pernah ngeliatin sendiri kayak gitu. Sakit deh. Setiap kali minta uang untuk beli susu, bilang nantilah pulang kerja, nanti kerja setengah hari, kamu di jalan aku kasih 50, Miss. Terus kulinya itu ngasih tahu saya bahwa perempuannya itu datang ke lokasi kasih 400, sahabat dadanya nggak enak kasih 300, sama aku istrinya ngasih 50. Terus habis gitu sampai aku gini, Pak, Miss, udahlah, kalau aku memang nggak ini setiap hari kerja, aku juga nggak kamu kasih nafkah, aku semua dari anak dari kandungan sampai lahir gede segitu, kuliah pun sampai sekarang aku biaya sendiri, Miss. Nggak pernah dia setiap anaknya minta apa-apa belum gajian kayak gitu. Wah. Yang paling yang paling nyakitin itu ya, Miss, aku pergi ke Hong Kong. Dia adiknya itu aku anggap seperti adiknya sendiri karena dia ngasuh anakku dari bayi ya. Terus akhirnya semua ya aku gaji, Miss. Tapi terus akhirnya aku suruh tinggal di rumahku. Kemarin itu meninggal itu suamiku sekarang di Kalimantan, Miss. Kalimantan tuh ternyata di sana itu juga nggak tahu nikah siri apa nggak tahu, Miss. Pulang ke rumah itu aku udahlah, sekarang anak-anak nggak ada temennya, Pak Li udah meninggal. Temanilah biar aku yang kerja untuk makan soalnya, masa iya kamu nggak bisa usaha untuk makan aja, untuk yang lainnya aku yang usaha gitu. Ternyata perempuannya yang di Kalimantan dibawa pulang, tapi di kos nih, Mas, nggak dibawa pulang, dibawa di kos nih selama 6 bulan. Terus rumah adiknya yang meninggal itu dijual, Miss, 150 juta dibawa pergi ke Kalimantan uangnya. Sampai sekarang itulah, Miss, sampai sekarang saya nggak komunikasi. Gimana, Miss, aku pulang itu mau urus cerai, tapi kalau anakku kan sekarang udah alhamdulillah udah hampir tinggal nunggu wisuda aja. Ini aku kerja, penting aku dulu kerja di Taiwan, dihabisin suami, aku kerja di Hong Kong, anakku harus biarpun nggak itu aku kasih pendidikan lah, Miss, biar nanti kerjanya nggak sengsara sama ibunya gitu. Tapi gimana, Miss, solusinya? Kalau aku mau cerai, dia tuh ngancam aku gini, Miss, ngantai aku kamu juga cerai, tak gawe loro patimu gitu, Miss. Oke. Berbicara tentang kematian itu punya Tuhan mutlak. Kita tidak. Gini, aku nggak takut sama kamu. Aku nggak takut sama kamu. Aku diriku, ya aku serahkan sama Tuhan. Aku hidupku pun untuk anak, hidupku untuk Tuhan, aku bilang gitu. Terus akhirnya anakku bilang, yang kemarin pulang 1 bulan cuma bikin SIM aja, perempuannya dibawa lagi di kosnya gitu depan. Anaknya malu, Miss. Terus untuk apa aku bertahan kalau seorang ayah nggak bisa jadi sosok, panutan untuk anak gitu loh, Miss. Aku harus gimana? Kalau aku pulang mesti nantinya habis-habisan lagi, Miss, karena dia senang main dukun gitu. Oke, sekali lagi percaya tidak percaya dengan dukun ya, yang penting hati kamu, Mbak. Kalau menurut pendapat saya itu adalah
toksit, Kemarin. lepaskan aja. Ya, iya. Karena gini, Miss, aku kemarin sampai operasi, Miss, aku di sini ada penyumbatan pembuluh darah kakiku itu, Miss, sebelah kiri itu aku nunggu operasi dari rumah sakit pemerintah nunggu satu tahun lebih, Miss, karena kalau di swasta mahal ya, Miss ya. Terus akhirnya aku habis operasi, Miss. Tapi sekarang karena efek operasi terlalu capek, saya itu kerja, soal kerjaan aku no problem, Miss. Biarpun sampai malam, majikan alhamdulillah baik, sabar, kerja. Ini aku udah 8 tahun sih, Miss, ya di sini waktu majikan. Terus maksudnya aku rencana ini mau nambah itu kalau aku pulang tuh maksudnya nanti kalau pulang kalau aku cari modal dulu, anakku kan udah lulus biar cari kerja gitu, Miss. Tapi kalau suami gitu, Miss, suami selalu ngancam gitu. Kemarin tuh aku terlalu nggak pernah kamu nafkahi dari nol sampai sekarang. Terus aku cuma sebagai status saja, aku bilang gitu. Ya, kamu sudah pintar cari duit sendiri kok cari minta nafkah gitu, Miss. Dia bilangnya gitu. Tapi untuk apa? Anak aku yang handle, Miss, setiap bulan 3 juta untuk anak, untuk makan aja, untuk kebutuhan lainnya, kos di Malang kan, di Malang setiap bulannya kan aku bayar dari sini, aku bayar setengah tahun sekali gitu. Nah, tapi gimana bisa aku tuh menurut pendapat aku melepaskan dia katanya kalau kamu ngapa anak aku bawa, anak bisa milih sendiri gimana bapaknya, aku bilang gitu. Terserah. Intinya sampean ya harus melepaskan, karena ya itu udah toksit, hubungan yang sudah toksit. Tidak perlu bercerai kan, sampean jauh. Modal berapapun aku kasih habis, Miss. Dia lebih baik. Gimana aku ngerasa aku tuh seperti apa, masa, Miss, aku suruh bring spring bed itu lo bati 2 juta, Miss. Batinya 2 juta itu dikasih perempuan lain, Miss. Aku ini apanya gitu, kayak gue karena nangisnya gitu, Miss. Jadi intinya sampean harus ngelepasin, Mbak, karena ini adalah toksin. Sampean harus ngelepasin, tidak bisa. Ini adalah hubungan yang tidak jelas. Menurut pendapat saya, kalau sampean berlarut-larut dari masa lalumu seperti itu, semua orang membuangmu. Bertahan 23 tahun lebih perkawinan aku, 23 tahun aku bertahan sampai sekarang. Kurang sabar apa aku ini kadang-kadang, Miss. Intinya ya nggak apa-apa, tetap sabar aja. Karena sesuatu yang sudah sangat sulit sekali, karena sampean sudah melangkah lebih jauh, ya lepaskan saja, tidak harus bercerai, lepaskan saja. Lepaskan saja. Lepaskan saja, nggak usah bercerai. Hidupku biar ada gini. Kalau dia masih status istri saya, dia tuh punya utang semuanya, aku please yang belum lunasin karena mereka untuk aku istrinya, aku yang tanggung jawab gitu. Ya tidak, no. Masalah hutang dia yang hutang, kenapa kamu yang tanggung jawab? Enggak juga. Maka ya kemarin tuh gini, Miss, ada yang telepon gini, Mbak, suami kamu punya utang aku. Aku dengar-dengar dia juga pernah hubungan sama suamiku, pernah ada selingkuhan sama suamiku. Itu istrinya lakinya itu juga teman suamiku, man. Terus aku begini aja, aku temuin suamimu. Aku bilang kalau kamu pernah ada hubungan sama suamiku dan kamu kasih pinjam uang dan kamu sekarang nagih ke aku, hubunganku apa? Aku bilang gitu kan. Aku mestinya marah loh, kamu ganggu suamiku, mengganggu ngejak-ngejak rumah tanggaku. Aku bilang gitu. Ya udah, gak usah digawe diubur sawur gitu, biar dibawa mati aja uang itu urusan kamu. Aku bilang gitu kan. Ya intinya lepaskan aja, Mbak. Karena sekali lagi lepaskan saja. Di sini dilepasin tuh maksudnya saya cerai apa? Bukan. Masalah cerai itu mungkin lain kali aja. Kan kamu posisi jauh. Kalau aku lebih memilih untuk menenangkan diri, mencoba untuk sabar dan melepaskan. Intinya masalah tentang dia. Sekarang gini ya, aku sekarang gini, Miss, aku udah nggak mikir dia, entah dia foto profilnya sama perempuan lain, itu anaknya sampai malu, Miss. Aku udah mikir dia, nggak ngubungin dia, udah tenangin, aku fokus sama anak-anak aja, sama kesehatanku. Aku di sini juga, alhamdulillah majikanku itu kalau kerja tuh kakiku tuh kalau berdiri itu udah sakit, Miss. Jadi aku pakai kaos kaki khusus dari rumah sakit itu udah 3 tahun, Miss. Oke, gini, giliran saya ngomong ya. Satu lagi, melepaskan bukan berarti bercerai. Melepaskan bukan berarti tidak menghubungi. Melepaskan adalah dirimu sendiri dibersihin.
biarkan saja. Apapun yang dia lakukan, ya nggak ngefek sama kamu. Seorang perempuan kalau sudah sakit itu benar-benar nggak peduli. Iya. Benar-benar tidak peduli apapun itu. Jadi kalau kamu masih memikirkan tentang dia, tentang perempuannya dia, atau tapi kamu berbicara dengan saya kamu ngelepasin, itu sama sekali sebenarnya tidak ngelepasin saya. Melepaskan adalah saat tidak punya rasa sama sekali. Melepaskan saat kamu tidak peduli sama sekali. Dan saat ada orang mau nagih sama kamu, ada orang mau minta apapun sama kamu, jawabanmu adalah, oh bener tak? Kok nggak tahu ya saya? Coba tanya sama dia dulu. Aku istrinya masa istri puluhan juta Miss, karena pakai sertifikat rumah saya, itu rumah hasil kerjaku di Taiwan dulu, itu ke tanahnya di tanah ibuku, tapi sudah aku beli gitu, jadi terpaksa aku lunasin di Miss 50 juta itu aku kerja di Hong Kong itu karena itu. Oke. Saya tidak sebentar. Saya tidak berbicara dengan apa yang sudah terjadi, karena apa yang sudah terjadi kita tidak bisa mengubah. Saya berbicara untuk kedepannya. Kedepannya adalah lebih baik lagi. Ya udah, membiarkan semuanya. Lost contact ataupun apapun berita tentang dia, ataupun kamu jangan mengingat dia, Mbak. Kalau seperti itu diinget-inget jadi nggak jelas, samanya yang nggak jelas, batinnya sampean panas terus. Sekarang yang terjadi adalah bukan masalah dia sama orang lain atau enggak, batinmu yang nggak tenang. Karena itu saya selalu bilang melepaskan. Yang datang dihadapi, yang sudah terjadi lepaskan, yang belum datang nggak usah khawatir. Jangan terlalu khawatir tentang kedepannya. Sekarang jalani aja dan kamu hadapi, wes. Orang mau ngomong apa itu urusan mereka. Kamu lebih baik melepaskan. Melepaskan bukan berarti bercerai. Udah nggak bisa ngomong kalau laki-laki sudah seperti itu. Kalau aku pulang, kalau dia ikut pulang ke rumah gimana? Sedangkan aku udah nggak mau sama dia. Kamu bisa menghindar, Mbak. Tidak ada siapapun yang bisa memaksa kamu. Tidak ada siapapun yang bisa memaksa kamu untuk bareng sama dia. Tidak ada. Kan itu semua dari kamu. Lalu nyatanya kamu tidak mau sama dia, bisa bunting lagi yang kedua, kan berarti ya kamu yang bermasalah, bukan dia. Kalau laki-laki kan merayu karena butuh duit. Waktu itu aku bunting itu, Miss, aku bisa maafin dia asalkan dia berubah, karena mertua juga mohon maafin. Gini loh sayang, sebentar. Sebentar. Oke. Mohon siapapun bisa mohon ngasih kesempatan. Itu kan semua dari kamu. Itu semua dari kamu. Dari saya sendiri, tergantung saya sendiri sebenarnya. Jangankan itu, mertuamu nyembah pun, suamimu nyembah sujud di kakimu. Kalau kamu tidak memaafkan, ya udah, melepaskan. Ngerti nggak? Jadi intinya kamu harus tegar, berdiri di kaki sendiri, bodoh amat dengan keadaan. Wes, lepaskan aja. Iya. Ngerti nggak? Intinya adalah melepaskan. Tidak perlu ada kebencian. Dia mau gimana itu hak dia. Nggak ada urusan sama kamu. Makanya aku lost contact sama dia. Betul. Sudah lepaskan. Dia tidak tahu malu, ya urusan dia, sayang. Bukan urusan kamu. Ingat, kamu tidak ada urusan dengan dia. Yang ada urusan itu dengan dirimu. Orang lain bisa meminta maaf ke kamu, ya terserah kamu. Kalau saya pribadi bisa memaafkan, tapi bukan untuk mengulang. Iya, Mas. Iya. Ngerti? Iya, Mas. Makasih sekarang ya. Jadi lebih tenang lagi. Karena selama ini aku pendam sendiri, bisa aku kalau jual sama keluarga malah jadi panjang lebar kayak. Aku yakin kamu pasti bisa. Semuanya dilepaskan. Karena aku ini prinsip, Miss, hasil kerjaku ada orang lain yang berhak, makanya itu just ya. Ya ojo lali sedekah saiki. Saiki ojo lali sedekah. Ya, wis itu tok ae. Ben kasaran aku bilang berapa persen itu hak ada orang yang lebih hak gitu. Betul. Lepaskan. Saya tunggu. Aku lebih tenang kayak gitu. Itu kerja membersihkan hasil keringat kita gitu lah, Miss. Iya, betul. Jadi aku tunggu datang ke kantor kalau ada waktu. Oh iya, Miss. Okay. Tapi ini karena majikan semua 4 orang kan udah pernah kena positif, udah pernah positif. Jadi majikan itu bilang, itu kamu belum pernah, jadi janganlah libur gitu. Tapi majikan baik, jangan istirahat, aku ada kamar sendiri. Kalau siang makanan juga diorderin gitu. Kalau saya libur ajakan dan keluar gitu. Oke lah. Apa-apa diorderin makanan. Berarti ya baik loh. Gitu. Ya udah baik loh, dinikmati aja, banyak syukurnya ya. Iya, Miss, iya sayang, matur nembah nuwun ya. Alhamdulillah, Miss. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, matur nembah nuwun. Oke. Tuhan selalu melindungi Miss sekeluarga. Amin, matur nembah nuwun. Amin, bye bye. Bye bye.
Oke, suami toksit, apa yang bisa kita lakukan? Ya udah melepaskan, karena kita tidak bisa melakukan apapun lebih dari kemampuan kita. Kalau kita merasa kasihan dan ada orang yang merayu kita terus kita luluh, itu adalah kesalahannya pada diri kita sendiri. Jadi tidak ada siapapun yang bisa merayu kita kecuali kita sendiri yang jatuh. Jadi lebih baik kalau siapapun yang merayu, tanamkan di hati bahwa semuanya akan baik-baik aja dan lepaskan, hempaskan. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf buat teman-teman. Kalau kontennya kadang nggak jelas atau kontennya kadang menyakiti, saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.